namanya Thomas. Iya, tadi pun diperkenalkan Thomas juga kan. Tapi nggak pakai Alpha Edition. Enggak, Itu cuma penemu. Thomas aja gitu. Dari kecil itu memang Dia pendidikan jadi. agama Katolik tuh. Tuh. Padahal uminya dulu Muslim gitu. Umi kagak pernah ngasih pelajaran. Nggak pernah. Itu namanya Beb mentana incorporisano. Ente ke sana, aneh ke sono. Banyak sih kejadian-kejadiannya yang mendukung itu ya. Awalnya dari ya orang tua kan pisah tuh. Jadi orang tua pisah, yang ibu tetap masih non muslim. Nah tapi bapak itu malah jadi muslim sekarang juga sama. Harusnya peduli Handayani. Peduli. Kalau emang peduli jangan bawa besek sendiri. Kalau ada istilah kata buah jatuh nggak bakal jauh dari pohonnya. Tapi nggak juga Bib, kalau ketendang bagaimana? Di dalam Islam itu ada konsep berkah 5 makna ziyadatul khair, Ya. bertambah kebaikan. Ada cerita menarik lagi. Nah, ini Sebenarnya dia. ceritanya panjang ya kalau diceritain kayak sinetron Ini ya. dia. Guys, sebenarnya ini jadi pelajaran buat kita bahwa yang namanya hidayah itu bisa masuk lewat jalan apa aja. Ya. Emang orang langit agak beda. Gitu ya, beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang None, cangcingnya babe yang ada di 5 tanah Betawi dan sekenanya, dari Sabang sampai Merauke, Tanah Abang, Rawabangke. Penonton setia Orang Langit Channel, khususnya orang-orang bumi, ketemu lagi di channel Orang Langit. Cuman ini nggak tahu nih, ane mau bikin program baru apa gimana, nggak tahu nih, karena ini konsepnya bener-bener baru dan dadakan. Kenapa ane bilang begitu? Karena hari ini ane ketemu kedatangan orang, wah masya Allah nih, tamu spesial, saudara kita yang alhamdulillah Allah kasih hidayah. Kita ulik bagaimana sih proses beliau ini Allah kasih hidayah, dan apa sih alasannya beliau bisa masuk ke agama Islam dari agama sebelumnya itu. Ya. Kita kenalan, cari tahu sama saudara kita yang alhamdulillah udah ada di sebelah kiri saya. Assalamualaikum Pak Thomas. Waalaikumsalam. Namanya Pak Thomas. Di sini juga kita sama Habib Ali Basim. Setelah sekian purnama. Oh iya betul. Ya, sehat. Beb, ini alhamdulillah Gimana? channel Orang Langit kedatangan satu sosok tamu yang wah masya Allah spesial insya Allah nih. Ini orang-orang bumi cukup boleh tahu juga nih, ane udah lama gak ketemu Habib Ali. Dan ini lagi ketemu, mumpung udah sekalian ane kontenin dah. Ya. Nih Bib, kebetulan kita punya tamu Bib. Namanya Pak Thomas. Nah, beliau menurut yang ane dapat info dari orang bumi, beliau alhamdulillah mualaf Bib. Malah Cuman ane pengen ulik nih Bib, bagaimana beliau bisa dapat hidayah, sebabnya kayak apa nih. Ali antum punya pertanyaan, punya nasihat buat beliau, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Nah, sebelumnya nih Pak Thomas, Ya, maaf nih ya, boleh. awalnya sebelum jadi mualaf apa nih agama sebelumnya? Agama Nonton jangan berisik ya. Ya, non muslim lah gitu. Ya non muslim kan banyak 5 agama di Indonesia. Dulu saya Katolik. Oh Katolik. Terus Buat masuk Islamnya itu prosesnya itu sebenarnya secara alami ya, bisa dibilangnya. Jadi ibaratnya karena keluarga konflik, terus tiba-tiba sore-sore itu waktu tahun-tahun 2008 itu mungkin karena kepala udah mumet apa segala macem ya namanya. Keluarga ibu Ane ya sama bapak Ane ya pisah ya kan, jadi mungkin pusing dan bapak Ane nikah lagi, ya udah karena tiba-tiba tuh sore-sore tuh nggak ada panggilan, nggak ada, Ane tuh pengen ke masjid. Ke masjid dekat rumah ya? Dekat rumah. Datang cuma pengen cari ustadz tadinya. Cuma mau nanya Islam tuh apa sih? Oh iya. Cara masuknya gimana sih? Lewat pintu mana nih maksudnya? Benar. Terus tiba-tiba langsung suruh
si ustadznya ini, ustadznya baik banget, saya lupa nama ustadznya, soalnya udah lama banget ya. Dia ini, kamu mau belajar atau memang mau seriusin? Kalau cuma mau belajar nggak apa-apa, saya ajarkan. Tapi kalau mau serius lebih bagus katanya. Tuh nggak pikir panjang, langsung bilang mau serius Ustadz. Gitu. Makanya saya mau belajar dulu karena pengen serius gitu. Nah, dari situ Ustadznya langsung kasih syahadat, terus habis itu langsung ke masjid buat syahadat. Bimbing gitu. Iya, ngebimbing. Itu tinggal di mana waktu itu? Kebetulan di Ceduk Tangerang. Oh, Tangerang. Ya. Nah, ternyata dari usut dari keluarganya pun ternyata ibu juga awalnya Muslim. Oh, ibu awalnya Muslim. Ya. Terus sebelum nikah apa pas nikah? Sebelum nikah sama bapak. Enggak maksud saya kan sebelum nikah Muslim. Pas mau nikah pindah. Pas mau nikah sama bapak pindah. Oh, ngikut bapak. Ikut bapak. Oh, jadi awal mulanya bapak yang Katolik nih. Katolik, Iya. bapak Katolikin. ibunya ngikut Iya. ke bapaknya. Ibu ngikut ke bapak. Itulah yang namanya cinta buta. Biasa. Cinta itu ceritanya tiada akhir. Betul. Itu setelah sekian purnama berapa tahun gitu nggak? Ya, 5 tahun lebih, Ben. Oh, Mungkin itu ya namanya tiba-tiba dipanggil mungkin sama Allah kali ya, dipanggil lagi Iya, gitu kan. itu tidak Karena dulu orang tua lu dulu Muslim gitu kali ya, secara kalau kita acara ya, gaul ya. mungkin ya. Tiba-tiba orang sore-sore nggak tahu ada pikiran nama anak sekolah kan, pikirannya kan bebas ya kemana aja, tahu-tahu masjid pengen ketemu ustadz, pengen ngobrol, pengen nanya, bingung soalnya di agamanya walaupun diajarin dari kecil pun kayaknya bukan gua deh. Oh, berarti dari kecil itu memang pendidikan agama Katolik tuh. Tuh. Padahal uminya dulu Muslim gitu. Umi gak pernah ngasih pelajaran. Nggak pernah. Karena kalau Kan pisah. dari kisahnya beliau, sebenarnya Anda pengen tanya tuh runutan dari keluarga ibunya ya yang Muslim tadi. Itu dari ayahnya, ibunya ibu, dari neneknya. Muslim. Semuanya Muslim. Nah, Jadi dari kebetulan tuh kata ibu saya tuh ternyata ibu saya tuh kayak bapaknya itu tokoh agama juga sebenarnya. Nah, itu dia. Di Makassar. Tuh. Anda mau masuk situ sebenarnya ini masuk dalam konsep keberkahan dari orang tua yang bakal turun ke anak. Kalau ada istilah kata buah jatuh nggak bakal jauh dari pohonnya. Tapi nggak juga, Bib, kalau ketendang bagaimana? Kalau ketendang dia kan nanti bisa ditendang balik kamu. Namanya itu. Cuman Anda mau negesin kayak begini, sebenarnya segala perilaku kebaikan atau amal yang dikerjakan oleh orang tuanya, hal yang baik itu bisa menimbulkan berkah. Di dalam Islam itu ada konsep berkah, berkah lima ana ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kebaikan yang Allah kasih kepada orang yang dapat berkah itu terkadang ada yang secara kita sadar atau ada yang kadang kita nggak sadar. Contoh yang kita sadar, kita lagi nggak punya uang, lagi banyak kebutuhan, lagi banyak keperluan, nggak ada sama sekali kita pikiran mau dapat duit dari mana. Tiba-tiba ada orang datang ngasih rezeki, itu konsep berkah. Berkah yang kita tahu, bisa kita rasain. Tapi ada berkah yang kadang kita nggak sadar. Hal yang sepele, contoh, kita lagi makan roti ini. Biasanya kalau buka plastik roti itu ada hektarnya tuh. Tahu hektar ya? Yang nempel begitu. Pas kita buka, tahunya dia masih nempel di roti. Kita makan, hektarnya masuk. Lalu kita kerasa, nggak jadi ketahuan, keambil. Selamat gitu tuh, dari celaka. Sebenarnya itu berkah. Meskipun hal yang sepele, tapi kan kalau ketahuan itu nggak bakal jadi sepele dong. Iya, bisa kena operasi. Jadi berkah itu ada yang kita sadarin, ada yang nggak kita sadarin. Nah, Anda negesin di sini, tadi kisah dari beliau, dari ibunya yang Muslim, lalu orang tua yang Muslim, apalagi di antara orang tua dari ibunya ada yang menjadi salah satu tokoh agama. Tentunya amal baik, orang soleh, orang solehah. Tentunya dengan amal-amal baik tadi, Allah kasih berkah buat dia. Nah, uniknya, kalau Allah udah kasih kebaikan untuk seseorang, nggak putus di orang tersebut. Tapi dia bisa tersebar ke orang di sekitarnya, keluarganya, orang yang dia cintai, berikut kepada anak, cucu, keturunan. Yang mungkin salah satunya jatuh nih. Masya Allah. Makanya itu. Jadi, beliau ini asli orang
Orang Manado. Manado, lahir di sana. Lahirnya enggak di Jakarta. Oh, lahir di Cuman Jakarta. Manado sih kan muslim juga minoritas ya di sana ya. Ya, mayoritasnya non muslim juga. Banyak sih kejadian-kejadiannya yang mendukung itu ya. Awalnya dari ya orang tua kan pisah tuh. Jadi orang tua pisah, yang ibu tetap masih non muslim. Nah, tapi bapak itu malah jadi muslim sekarang juga Balik, sama. Balik gitu jauh. Ini sekarang lagi bapak sekarang ikut Muslim. Ibu juga. Ibu masih di sana karena ikut suami yang di sana. Padahal tadinya ibu. Tadi ibu muslim juga. Itu namanya Bib Mentana Incorporisano. Ente ke sana, aneh ke sana. Ini orang langit nih. Ya, orang langit ya, orang langit. Ente melangit. Channel langit nih. Dulu terakhir ketemu dia masih orang bumi. Orang bumi. Harusnya jangan Mentana Incorporisano Bib. Harusnya peduli Handayani. Peduli. Kalau emang peduli jangan bawa besek sendiri. Betul. Handayani jualan komplek. Nah, dari situ Iya. Anda jadi kayak kasihan ya bapak sendirian, maksudnya keluarganya kan mayoritas kalau dari keluarga bapak kan non muslim ya. Kok kayaknya bapaknya aneh sendiri kasihan gitu, ada tergerak gitu kan, ada ya udahlah nggak apa-apa lah. Oh, awal mulanya itu tuh. Kasihan ada sama rasa abahnya. kasihan. Iya, awalnya ada kasihan itu juga, terus ya udahlah daripada sendirian di sini juga kan, bapak semua muslim, saya sendirian doang mau ngapain gitu kan. Iya. Ya udah biar bapak bareng-bareng, jadi sama bapak masih bareng-bareng. Insya Allah. Guys, sebenarnya ini jadi pelajaran buat kita bahwa yang namanya hidayah itu bisa masuk lewat jalan apa aja. Betul. Intinya kalau Allah udah mau titipin sesuatu hal yang istimewa kepada hambanya, nggak bakal ketukar. Nggak bakal ketukar. Betul. Insya Allah. Orang langit. Ada masih kepikiran orang langit. Bahasanya apa tadi? Bahasanya Yang mana nih? kami sih Sino. Itu Sama bapak Risino. Itu bahasanya doang. Mentana Incorporisano. Tapi banyak ibaratnya dari hal itu hidayahnya banyak. Jadi itu dulu tuh bapak tuh orangnya keras karena dari militer. Tapi sebelumnya Iya. sadar gak waktu lagi pas awal mau masuk Islam, sadar gak kalau itu Pak Thomas lagi dapat hidayah? Ya dibilang sadar nggak sadar mau masuk gitu ya, sadar. Dibilang nggak sadar dapat hidayah, namanya kita ini kan Itu tahu-tahu. hidayah, itu masuknya hidayah yang besar ini ya. oh, Jujur masuk ke sini aja tuh aneh tuh perdebatan sama semua keluarga. Ya. Ibaratnya kan aneh sekarang kan sama keluarga bapak. Keluarga bapak itu semua non muslim. Nah, gimana tuh? Sempet kayak kamu jangan ini ya, kamu Oh, jangan. ada yang tentang, banyak tentang. Saya nggak peduli gitu kan, biarin aja. Saya yakin masa keluarga saya dari bapak doang gitu kan. Ternyata jadi tuh gini, ada cerita menarik lagi. nah ini Sebenarnya dia. ceritanya panjang ya kalau diceritain ke sinetron Iya. ya. Salah, ini saya udah kita sewa bila. Nah, Benar. sebelum Kebetulan orang langit hari ini saya syutingnya di Villa Villa Puncak. nah itu, ada pengen ngasih tahu. Jadi sebelum masuk ke cerita tadi minta maaf dipotong. Benar. Nah kita sekarang lagi di villa. Nggak sengaja banget Ana bisa datang ke sini setelah sekian pun lama nggak ketemu sama beliau. Tiba-tiba nelpon ngontek, "Dia lagi di mana?" katanya. Aku Langsung lagi di datang rumah. ya. Bisa ikut ya besok ke villa. Ya mau ente sama siapa? Ana sama istri sama sohib sama temen. Berarti kan bertiga kan? Ana pikir villa yang segede itu diisi sama 3 orang sayang banget. Maka Ana datanglah bawa istri. Begitu nyampe sini rame banget. Masya Allah. Emang orang langit agak beda. Langit gitu. beda. Gimana? Jadi sebenarnya waktu dulu bapak sama ibu pisah itu, aneh tuh udah hampir 20 tahun nggak ketemu sama ibu. Sama ibu Sama ibu 20 tahun, jadi ikut bapak. Jadi kecil tuh masih kecil banget, dia ditipin ke bapak sama nenek itu. Nitipinnya pas pas cerai itu. Pas cerai. Gini guys, jujur ya. Jadi banyak pengalaman teman-teman kita ya. Mungkin ada karena permasalahan dari ekonomi dan lain sebagainya, sampai akhirnya memaksa ibunya dia kerja ke luar negeri. Jadi apa? TKW, TKI. TKW. Jadi TKW. TKW. Mana Pak laki nih? Perempuan. TKW. TKW ya. Dia Kalau kerja, laki PKL. dia kerja ke luar negeri
itu tidak dalam waktu yang singkat. Iya. Dia bisa sampai 2 tahun, Nah. 5 tahun, 10 tahun. Banyak teman saya mengalami hal kayak gitu dan dia merasakan bagaimana rasanya hidup di sebuah rumah dan keluarga tanpa sosok ibu. Itu luar biasa. Right. Cerita-cerita mereka itu dalam keadaan nggak ada masalah secara pribadi, internal nggak ada. Tapi dia murni kerja ke luar negeri dan rasanya luar biasa, menyiksa. Itu cuman tahunan, puluhan tahun. Ini sampai 20 tahun, guys. Ya, Luar biasa. jujur kalau mau cerita sebenarnya masih sampai sekarang tuh pengen nangis sebenarnya. Iya. Karena dulu tuh kalau ke inian apa namanya, kalau ke sekolah tuh selalu nanya ibu kamu mana, ibu kamu Oh, mana. itu berat sih. Nah, ini juga aku mau tanya nih, Sampai beneran Iya. mau nangis sih beneran. awal mau cerita. perpisahan itu sama ibu, berarti di usia berapa tahun? Masih TK lah. Mau masuk Berat SD. itu sih, Bet. TK itu berarti usia Mau masuk SD 5-6 tahun ya mungkin. ya. Itu emang seorang anak 5-6 tahun. butuh sosok banget di sini. Iyalah. Sosok ibu Jadi banget. cuma dulu tuh kebetulan ada, untungnya masih ada nenek kan yang Wah, bantuin. emang nenekku pahlawan. Iya. Ayo. Pahlawan tuh. Bener-bener. Jadi tuh dulu tuh ibu mana sih gitu kan, ibu mana sih, walaupun kita nggak tahu namanya anak kecil kan nggak tahu ya. Iya. Permasalahan keluarga kita Iya. belum ngerti dulu kan, taunya mana-mana ibu nggak ada, itu nggak ada. Di saat ku belum mengerti. Betul. Itu kalau dengerin lagu itu sambil jalan tuh pasti Wah, Nangis relate itu. ya. nangis banget ya kan. Nah, terus dari kan 20 tahun pisah tuh. Baru ketemu lagi itu 20 tahun kemudian cuma karena sosial media. Bib. Namanya dulu Twitter, sekarang udah X ya. Oh iya, dulu kan belum rame media sosial ya. Berarti di tahun-tahun berapa itu tuh? 2014-an lah ya. 2012 kali ya. 12 sampai ya sekitar tahun itulah. Belum tuh, belum rame itu. Nah, belum begitu rame tapi kan udah ada ya yang Iya. mulai. Iya. Tiba-tiba tuh ada yang kontak, Bib. Ada yang kontak, Iya, kontak aneh. ngechat gitu. Ngechat dulu retweet ya namanya. Oh, iya. Ada yang retweet itu tiba-tiba manggil nama kecil saya. Karena yang tahu teman-teman ini tahu-taunya saya itu namanya Thomas. Iya, tadi pun diperkenalkan Thomas juga kan. Oh, Tapi nggak pakai Alpha Edition. enggak. Itu Cuma penemu. Thomas aja gitu kan. Dan salah nih. Karena mau bilang telepon kayaknya kita ambil. Nanti sound horek dong. Lampu. Nanti sound horek dong. Oh, iya. Terus ada yang kontak panggil nama kecil saya Tommy. Oh, jadi waktu kecil nggak dipanggil Thomas? Enggak, Tommy. Itu cuma Berarti orang jangan tua apa orang keluarga. hijau ini. Bukan. Ah, juga Orang hijau namanya Tommy. Putih. Iya. Ada yang manggil Tommy Oh, dan jadi kaget itu. yang tahu orang manggil Tommy itu berarti kayaknya orang-orang di masa kecil aja ya? Kecil aja. Jadi teman-teman yang udah agak besar dari SMA ke atas itu semua manggil Thomas. Thomas sudah Ya. kaget dong tiba-tiba ada yang manggil Tommy. Sepikir teman kecil. Ya Setelah kan? sekian lama. Terus ada yang manggil cewek, cakep. Jodoh saya nih. Waduh, kan kaget ya, kaget segala macam. Amin kita tahu ya. Amin jomblo. Cakep ya kan, tapi merinding kan namanya, takut penipuan atau apa kan. Iya. Tuannya nggak langsung balas, nggak apa itu ya. Apa? Maksudnya dia ngechat apa? Dia Tiba-tiba nanya, manggil Tommy. manggil Tommy, dia nanya bener nggak ini saya. Ah, Terus nama ibu saya dia sebutin lengkap, nama bapak saya disebutin lengkap, sama nama kakak saya pun disebutin lengkap. Iya, kalau bapak ibu mungkin ada datanya mungkin, tapi Oh. kalau untuk Tommy istilahnya kan cuma orang-orang tertentu yang tahu. Dan Responnya gimana tuh pas dipanggil Tommy? kaget, dan ternyata dia ngaku kalau dia tuh adik saya. Adik kandung. Adik kandung, padahal saya dari kecil sampai 20 tahun itu gak tahu Gini. punya adik. Jadi berapa bersaudara sebenarnya? 3, Sama yang ini. sama yang ini ketahuan. Tadinya 2 tahun. Tadinya 2 tahun, tapi paling bontot. Kan? Harusnya dia bontot di warisannya bakal dapet gede nih. Katanya ada. Terus tiba-tiba ada yang manggil, ini aku adik kamu gitu. Aku adik kamu dari Mama Sofi, ibu saya namanya Sofi, dan Di Twitter tadi. di Twitter tadi ada bukti chatnya nih kalau mau lihat nih, Bib, nih. Saya kasih lihat nih, mana tuh tadi tuh. Nih.
Kalau ini adik kamu, aku tinggal sama mama di Bitung. Susah banget cari informasi kalian. Kalau kalian emang betul ini kakak kandung aku seneng banget. Aku tinggal sama mama Sofi di Bitung. Bitung ini maksud Bitung Manado. Oh, Manado. Ya, betul. Jadinya nggak tahu tuh ternyata mama tuh pindah ke Manado. Terus nggak kontak-kontakan selama hampir sampai lulus, sampai udah kerja gitu kan. Sedangkan Pak Thomas posisi di mana itu? Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Betul. Di Cibitung. Di Bitung. Oh, Bitung. Bitung. Tangerang, langkah doang. Iya, betul. Dia bahasa-bahasa agimik lah. Ada mau udahan. Dan Iya. aku kaget dan dia tuh ngirimin foto yang aku masih kecil, tapi nggak punya. Saya nggak punya fotonya. Dianya punya. Dia punya sambil sosok mama yang lagi gendong saya lagi kecil. Berarti mungkin emaknya juga cerita juga kali Bib ke adeknya nih, sebetulnya kamu punya kakak dua nih ini. Betul, disuruh cari. Iya. Nah, berarti kan ibunya kan sempat pisah sama ayah ya. Sama ayah. Terus udah nikah lagi. Udah nikah lagi. Maksudnya si adeknya ini Adik kandung ternyata. Jadi waktu pisah itu ternyata lagi. Oh, jadi benar-benar nggak pernah Nggak tahu pernah ketemu bahkan sama sekali. Sama sekali. Nggak pernah ketemu. Wah. Ketemunya pas sudah gede dia datang ke Jakarta. Itu Katolik bukan nggak boleh bercerai ya? Iya sebenarnya kalau secara itu nggak boleh harusnya. Boleh nikah lagi kalau pasangannya udah meninggal dulu. Betul. Kalau Anda tahu ya. Nah, kita bukan ahlinya udah. Bapak kan mualah tapi. Oh iya. Itu Kita nggak kecuali bisa ya, kita nggak bisa dilakukan pengecualian ya, cuma itu masing-masing. Itu jangan mancing-mancing. Iya, ini Anak-anak bahaya. Yang ada tahu gitu. Sistem di Katolik Ya, begitu betul, yang nggak tahu. boleh. Ada tahu juga dari Mongol. Si mama stres. Dia bilang kali karena bininya udah Sekali kan. Iya. Penyembah setan Ya, dia. lama kita masuk. Oh, berarti tiba-tiba ngechat tuh. Terus dia nanya ini kakak kandung. betul. Nggak langsung percaya dong. Nggak langsung Di percaya. zaman sekarang soalnya banyak mama minta pulsa. Benar, benar. Konsepnya Apalagi zaman dia- itu ya. dia- konsepnya ada yang minta pulsa Anda. Iya. Nah, itu justru nggak langsung percaya. Nggak langsung percaya, dia bilang saya nggak pernah punya adik gitu kan. Kamu bener, kamu siapa? Saya bilang. Ya udah kak tukeran BBM dulu masih zaman BBM ya, tukeran pin. BBM, ingat nggak zaman BBM? Ya, itu Terus? lama banget. Nah itu yang bikin percaya tuh dia punya foto saya masih kecil yang saya pun nggak punya. Itu masih foto yang dulu tuh dicetak ya di Fuji Iya, Film. iya, tuh, iya, iya. Dikirimin Visual, ke visual. ya itu Maksudnya saya. foto sendiri. Foto saya sendiri kecil Hah? sampai sama foto saya sama ibu digendong. Oh, ibunya ada juga sih. Ada. Dan bener itu ibunya. Benar. Itu sih udah bukan kaleng-kaleng. Iya. A1. Galon-galon udah. Ya, satu benar. Itu yang di situ benar kak. Iya kak. Terus tukeran nomor kita telepon, benar ternyata. Pecah dong itu. Oh bukan main itu Tapi waktu itu. sekarang udah ketemu sama Ade. Berapa Udah lama ketemu. itu nggak ketemu? Udah. Ya itu ada tuh udah ketemu gede ibaratnya. Itu yang definisi ada ketemu gede. Enggak, kalau definisi ada ketemu gede sih orang yang nggak kenal. Nggak ada hubungan. Nggak ada Jadi hubungan. ada adean. Kalau ini ada hubungan. Ada yang benar, ada kandung ketemu gede gitu ya. Iya, iya. Umur berapa itu? Adanya waktu itu udah umur berapa ya? 18 tahun berarti. Di tahun 2014. 18 17 lah gitu ya. Nih, Bib, mohon maaf sebelumnya nih. Sebetulnya banyak yang pengen kita bahas nih sama beliau, ya kan? Mungkin nanti kita ada part 2 gitu. Oh, siap. Malah apa Bib, kalau panjangan aneh ngeditnya capek Bib. Begitu. Siap. Nanti part 2-nya insya Allah kita jalinan kasih. Udah. Atau mas ketemu adeknya. Udah. Mudah-mudahan ada umur panjang, kita bikin part 2 lagi, nggak mesti harus dipilih Bib. Betul. Kali aja kita sama-sama punya waktu luang, kita ketemu. Siap. Bikin part 2. Kalau bisa, kan ini aneh jadiin program Bib. Oh, siap. Antum bisa jadi co-host Yes, ya. siap. Kita cari orang-orang yang hebat kayak Pak Thomas. Amin. Kata lillahi ta'ala. Jadi begitu, orang-orang bumi sebetulnya emang banyak nih yang mau kita bahas. Banyak. Pak Thomas. Kisahnya juga belum sudah ini Bib. Panjang. Cuman berhubung aneh masih ada jadwal tempat lain nih. Nanti kita bikin part 2. Mudah-mudahan bisa duduk bareng lagi sama Adip Ali, Amin. sama Pak Thomas. Pokoknya
komen kalau ada yang pengen bikin part 2-nya, aneh bikinin. Aneh Siap. kali sama Pak Thomas kita bikin part 2-nya. Siap. Cuman untuk sekarang nih, Bib, kayaknya kita udahan dulu nih. Tapi sebelum ditutup, Apa tuh? tentunya kita doain ya saudara Oh, kita ya. Amin. Kalian orang-orang bumi yang nonton bantuin amin. Mudah-mudahan beliau senantiasa dikuatkan iman Islam. Amin. Dan Amin. dijaga sama Allah SWT. Amin. Amin. Dan kita minta doa dari beliau. Karena Tapi, dari Bib, bentar lagi mau jual jodohnya cucu kiai juga. itu berkahnya dapat. Betul. Kita minta doa sama beliau karena yang kita tahu ya dari keterangan itu orang yang masuk Islam mu'alaf itu bersih dosa-dosanya tatkala dia masuk ke dalam Islam. Maka kita minta doa sama beliau nih, mudah-mudahan kita juga sama dikuatin di Islam kita. Amin. Biar Allah kasih yang baik di dunia kita, selamat di akhirat kita. Juga doainnya buat keluarga beliau, mudah-mudahan semuanya dijaga sama Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ayo, Bib, dulu antum. Oh, lu yang punya. Mami jadi Ada buka air. Guys. Al-Fatihah alamnya tubuh wal munur suwa tobatan nasuwa salah biasa diwalah wa ilah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jangan boleh. وأنا كريم وأنا الرحمن وأنا الرحيم اللهم بحق الفاتحة آمين. وبشر الفاتحة ومعززة الفاتحة يا فرج الحام يا كاشف الغم يا من لا يغفر ويرحم آمين. أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب آمين. ويكون الحبيب المحبوب آمين. ويعذبنا بالمطلوب آمين. ما طالب الدنيا بالميسرة آمين. ما طالب الآخرة بالمغفرة أن الله يرزقنا الخير آمين. والعمور بالصحة والقوة واللطف والعافية قبول حاجة حاصل المقصود في الدين والدنيا والآخرة آمين. برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا عالم بحالي استنضف حالي واقني فقري بلا سؤالي آمين. في الدين والدنيا والاخره آمين. بالعافيه يا كريم ربنا تقبل منا آمين. انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا اماما آمين. ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Orang-orang langit. Nanti kalau banyak yang komen minta part 2, insya Allah aneh bikinin part 2 ya. Siap. Untuk sekarang udahan dulu. Aneh udah dingin nih dinginnya. Oke. Ketemu lagi di channel Orang Langit selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak, Mas ya. Kasih banyak Orang Langit channel. Jangan lupa subscribe. Ya iya lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Udah matiin. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.